Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas Sistem Informasi Bisnis Base akan memaparkan mengenai final project kami yaitu Kairaf, berbagi kebaikan satu langkah sejuta dampak. Nah, sebelum kami masuk pada materi yang kami bawakan, di sini kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sendiri yaitu Alia dengan NRP 022. Lalu ada kelima rekan saya yaitu Akila dengan NRP 087. Lalu ada Kansa dengan NRP 090, Syawal Arka 102, Cynthia 115, dan Hendrika 149. Nah, berikut adalah outline pembahasan kami. Lalu di sini ada latar belakangnya, yaitu ada dua latar belakang di sini, yaitu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Indonesia di tahun 2023, jumlah penduduk miskin sekitar 25,90 juta orang dengan persentase penduduk sebesar 9,36%. Nah, lalu kedua itu ada dari menurut Food and Agriculture Organization atau FAO Indonesia di tahun 2022, jumlah angka kelaparan di Indonesia itu berada pada persentase sebesar 5,9% atau setara dengan 16,2 juta penduduk. Dan angka kelaparan tersebut menempati nomor kedua tertinggi di ASEAN. Nah, dari dua permasalahan ini tuh terdapat urgensi untuk penanganan yang menjadi isu, menjadi langkah membantu mengatasi permasalahan yang terdapat pada SDGs poin 1 dan poin 2 bagi kami. Next. Nah, dari latar belakang tadi kami merumuskan 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara dapat mengembangkan sebuah aplikasi penyaluran bantuan yang mampu memberikan pelayanan yang transparan, efisien, aman, dan yang sesuai dengan preferensi pengguna. Kemudian ada yang kedua, yaitu mempertimbangkan apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam fitur pada aplikasi yang dapat memberikan kemudahan kepada pengguna sesuai dengan keinginan pengguna. Kemudian yang ketiga, ada strategi apa yang dapat diberikan agar aplikasi penyaluran donasi dapat bersaing di pasar. Next. Kemudian ada luaran yang diharapkan, ini ada 3, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam kemudahan akses, informasi, efisien waktu, dan ketetapan target yang diharapkan. Kemudian penggunaan untuk menggunakan aplikasi Kairaf yang berkaitan dengan berbagi kepada sesama. Kemudian yang ketiga adalah laporan kemajuan, laporan akhir, legalitas, dan platform Kairaf. Nah, lalu ini adalah logo dari Kairaf. Dan visi Kairaf sendiri adalah menjadi platform berbagi yang amanah dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Yang dimana untuk mendukung visi tersebut, kita memiliki misi yaitu menjadi aplikasi berbagi yang mudah digunakan dan efisien, menjalin kerjasama dengan mitra untuk memperluas jangkauan layanan sosial berbagi, memberikan transparansi kepada pengguna aplikasi Kairaf untuk menjaga kepercayaan, dan memberikan layanan aplikasi yang dapat membantu pengguna dengan cepat dan tepat. Untuk aplikasi kami sendiri memiliki beberapa keunggulan berupa fitur-fitur yang terdapat di dalamnya, yaitu ada 6 fitur: fitur penyaluran, fitur anonimus, jenis donasi, pick up donasi, pantau donasi, dan berbagi cerita. Yang dimana semua fitur-fitur ini dapat memudahkan pengguna aplikasi kami dalam menyalurkan donasinya secara tepat dan mudah. Kemudian untuk analisis kompetitor sendiri terdapat beberapa lembaga serupa dengan Kairaf, yaitu Kitabisa dan Rumah Zakat. Yang dimana setelah kami analisis, di sini Kairaf memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan dibanding aplikasi serupa. Terus di sini kita juga telah melakukan analisis FTP. Yang pertama segmenting, kita telah membagi pasar menjadi 3 segmen. Nah, dari segmen yang telah kita analisis, kita Kairaf ini menargetkan segmen 2, di mana size-nya mini, propensity to spend-nya medium, dan growth potensialnya tinggi. Terus di sini juga Kairaf memposisikan dirinya
sebagai aplikasi yang terpercaya dan juga aksesibel atau mudah diakses. Di sini ada BMC atau Business Model Canvas yang digunakan oleh Kairaf. Bisa dilihat ada key activities-nya. Kami mencari mitra penyaluran bantuan yang tepat, membuat konten pengenalan aplikasi, peluncuran aplikasi, kemudian pendataan keluhan dan masukan. Kemudian key partners-nya bekerja sama dengan panti asuhan, panti jompo, catering, toko sembako, dan sebagainya. Dan value yang kami tawarkan, value propositions-nya adalah memiliki tampilan user-friendly, menyediakan berbagai fitur yang dapat memudahkan pengguna untuk menyalurkan donasinya. Untuk keberlanjutan usaha di tahun 2023, kami akan riset pasar, 2 pembuatan prototype and trial up, dan peluncuran aplikasi, promosi media sosial, dan pencarian mitra tempat donasi. 2024, kami akan meningkatkan sistem fitur, bekerjasama dengan minimal 2 organisasi atau perusahaan, bermitra dengan 2 layanan catering makanan, ketiga mengadakan campaign sosial masyarakat, dan menargetkan 100 pengguna aplikasi. Untuk 2025, mencari investor untuk keberlanjutan usaha, ekspansi bisnis di Jawa Timur, bermitra dengan layanan untuk fitur jenis donasi, bekerja sama dengan organisasi perusahaan, dan menargetkan target 200 pengguna aplikasi. Untuk 2026, menambahkan inovasi pada aplikasi ekspansi bisnis dan di seluruh Pulau Jawa, bermitra dengan layanan untuk fitur jenis donasi, bekerjasama dengan organisasi perusahaan, menargetkan 300 pengguna aplikasi. Dan untuk 2027, ekspansi di luar Pulau Jawa, mengoptimalkan media sosial seperti mengait Telegram, mitra dengan layanan, dan fitur jenis donasi bekerjasama dengan organisasi atau perusahaan, dan yang terakhir menargetkan 400 pengguna aplikasi. Next. Ini dari proyeksi keuangan yang ada di jenis pengeluaran. Dari yang pertama itu perlengkapan yang diperlukan sebesar 4,3 juta rupiah. Dan bahan habis pakai ada 3.500.000 rupiah. Dan yang ketiga perjalanan itu sebesar 300.000 rupiah. Dan lain-lain adalah contohnya ada administrasi, publikasi, seminar, laporan lainnya itu sebesar 2.200.000 rupiah. Dan total dari seluruh proyeksi keuangan kita di angka 10.300.000 rupiah. Next. Jadi ini struktur perusahaan. Yang pertama dari mitra, ya alias sebagai CEO dari Kairaf tersebut, ada saya Arka, dan di bawahnya ada Cynthia sebagai Staff Operating Officer, dan saya sebagai Chief Operating Officer, ada Derika sebagai Chief Marketing Officer, Hansa Hayu sebagai Chief Financing Officer, dan Akila Taski sebagai Chief Technology Officer. Berikut untuk anggaran biaya dari aplikasi kami. Berikut untuk jadwal kegiatannya. Dan ini adalah tampilan dari prototipe yang telah kami buat di aplikasi Figma. Baik, Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.